Halo, assalamualaikum, sedulur semuanya. Apa kabar Sagita? Oke lur, jadi di sini kartu-kartu ini sudah saya tarik terlebih dahulu untuk mempersingkat durasi ya. Kita lanjutin lagi readingan sebelumnya. Kita masih pembahasan di Januari 2025 ya lur ya. Dan sorry banget nih ya, readingannya baru nongol. Mungkin ada yang nungguin, sorry banget ya. Karena beberapa minggu ini memang lagi banyak kegiatan lur. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya untuk readingan sebelumnya. Ini energi dalam waktu dekat untuk Sagittarius. Hmm. Wow, oke. Ini pembahasannya akan panjang ya. Karena banyak hal yang harus disampaikan di sini sebagai pengingat ya untuk teman-teman semuanya bisa agar bisa selalu waspada untuk selalu perjalanan kamu ke depannya kayak gitu. Oke, sabar terlebih dahulu ya untuk sebagian di antara kamu Sagita. Ini kalau kamu ngerasain aja sih ya, kalau kamu gak ngerasain udah santai aja, kamu ambil aja sisi positif dari readingan ini gitu. Di sini saya ngerasain ada sebagian di antara kamu itu sedang bermasalah ya. Ini em, masalah uang gitu. Cuman permasalahan ini tentang orang terdekat kayak gitu. Oh ya, sorry ya, ini audionya kalau nanti agak berisik saya mohon maaf. Karena ya kayak biasa channel ini videonya nggak pernah diedit. Oke, Sagita. Jadi di sini saya mau coba untuk sampaikan terlebih dahulu ya. Di sini ada energi tentang Sagittarius yang sedang bermasalah dengan orang terdekatnya. Ya ini bisa tentang keluarga atau mungkin sahabatmu sendiri atau temanmu sendiri ya kayak gitu ya. Ya di sini ada masalah tentang keuangan gitu ya. Ada juga di sini sebagian di antara kamu mungkin lagi ribut sama saudara sendiri ya atau mungkin teman dekatmu sendiri hanya karena uang kayak gitu. Wow. Ada juga mungkin yang sedang bermasalah terkait masalah warisan ya, atau harta gono gini lainnya kayak gitu. Terus gimana sih situasi ini gitu ya? Nah di sini kalau yang kurasain sih kedepannya lebih kepada hal atau situasi yang cenderung membaik ya kayak gitu. Mungkin saat ini kamu mendengarkan didingan dan ini situasinya kerasa masih kayak agak panas ya, masih ada perseteruan di situ. Cuman sih kedepannya ini lebih kayak dingin gitu loh, kayak lebih damai aja sih gitu. Dan sebenarnya masalah ini pun bisa diselesaikan kok kayak gitu ya. Yang penting itu tadi harus sabar ya ngadepinnya, karena ya mau gimana lagi, sulit kalau sudah bicara tentang saudara gitu loh. Ya kayak gitu loh. Nah, di sini untuk keuangan kita sendiri, ya mungkin sebagian di antara kamu ngerasa kayak di awal Januari itu, wow, ya lebih kepada kayak standar aja sih gitu ya, nggak ada sesuatu yang begitu signifikan, yang kenaikan juga nggak begitu terlalu, ya, dan juga malah ada yang gitu sih kayak berjuang seorang diri, ngadepin segala sesuatunya. Ya logikanya kamu punya pasangan, kamu punya orang yang sebenarnya orang itu harusnya menafkahi kamu, tapi malah kebalik. Ya jadi sabar ya untuk teman-teman yang mungkin ada sebagian di antara kamu sedang berada di posisi berjuang seorang diri, menafkahi diri sendiri, atau mungkin anak-anak kamu di sini kayak gitu. Di sini sih lebih kepada rezeki yang tak terduga sih ya. Kembali lagi kalau kita bicara tentang rezeki, sering banget saya sampaikan ya rezeki itu luas. Tidak hanya tentang uang ya. Makanya tadi di awal saya katakan di sini saya menangkap adanya energi Sagita yang sedang bermasalah dengan orang terdekat. Ya, orang terdekat ini ya bisa dalam lingkup keluarga kecil kamu, ya bisa dalam keluarga dalam sebuah pernikahan, rumah tangga, atau mungkin saudara atau keluarga dari pasangan kamu atau dari kamu sendiri kayak gitu ya. Di sini ada problem ya, ada masalah ya itu masalahnya ya uang gitu ya, ada masalah uang kayak gitu ya. Cuman ya apa ya ini Insya Allah sih hanya saya bisa mendoakan ya semoga hal yang tak terduga ini adalah sebuah jawaban dari masalah yang kamu hadapi. Ya, saya hanya bisa mendoakan sih di sini kayak gitu ya. Jadi ya memang harus sabar dulu sih ngadepin segala sesuatunya ya. Ya kalau dikatakan capek ya capek gitu ya, mau gimana lagi, karena mungkin ada sebagian di antara kamu dari 2024 ya
2024 itu ya saya mungkin gak terlalu banyak bicara di sini karena badainya luar biasa kayak gitu loh. Kamu juga ngerasain sendiri lah ya. November, Desember, wow, udah kayak bom atom aja gitu, meledak. Ya makanya di November Desember itu banyak banget saya ngasih nasihat kayak gitu, karena ya gimana energinya drop gitu loh, saya harus bangkitkan si zodiak itu. Nah kalau di sini pun dalam waktu dekat ke depannya ini ya lebih kepada hal yang tak terduga itu tadi gitu. Ya, ya semoga aja sih ini rezeki yang kamu butuhin saat ini gitu loh ya, gitu ada petunjuk ya. Walaupun misalnya nih, misal ya, ini semisal ya, misal kamu sedang terdesak ya, kamu sedang kepepet banget dalam kebutuhan hidup kamu ya, em, pertolongan, lebih kepada pertolongan sih ya, lebih kepada pertolongan, petunjuk kayak gitu. Dan hal tak terduga ini ya semoga aja nanti ada yang membantu kamu, entah itu minjemin uang, entah itu membantu kamu secara tenaga, atau mungkin membantu kamu dalam memecahkan masalah yang sedang kamu hadapi kayak gitu. Jadi ya pesanku di sini untuk Sagi, perluas lagi sosialisasi kamu, pergaulan kamu ya, kayak gitu. Karena ya rezeki kamu berada di antara mereka-mereka yang di luar sana. Di luar sana itu ya siapapun itu nantinya akan kamu temui gitu. Jadi ya, ya kalau bisa sih pergaulannya sih diperluas ya kayak gitu. Dan jangan malu-malu sih untuk menceritakan permasalahan kamu di sini. Ya, aduh sorry. Ya artinya menceritakan permasalahan ini bukan berarti semuanya harus diceritakan sih enggak ya. Yang jelas sih kamu juga harus tahu siapa nanti yang akan kamu yang akan bertemu sama kamu ini. Dan sekiranya kalau terlalu sensitif ya nggak usah diceritain gitu loh. Cuman di sini penting banget sih untuk meluapkan ya, meluapkan unek-unek kamu di sini. Kamu butuh teman di sini loh, butuh teman untuk cerita, untuk ngobrol, untuk menceritakan masalah kamu ini. Ya walaupun tidak langsung kamu mendapatkan sebuah jawaban dari apa yang kamu ceritakan kepada seseorang tersebut, akan tetapi kamu ngeluarin aja tuh sudah termasuk kategori plong loh. Kamu bisa plong ketika kamu mencurahkan unek-unek kamu gitu. Ada yang denger aja udah cukup lah gitu. Ya walaupun kemungkinan seseorang ini belum apa, ya semoga aja bisa ngasih tanggapan yang baik gitu. Kalaupun seseorang ini nggak bisa ngasih tanggapan apapun, itu tadi yang penting kamu curahin aja isi hati kamu ya. Karena itu penting banget sih menurutku supaya kamu bisa jauh lebih ringan nanti ke depannya gitu ya. Rezeki yang tak terduga ini ya udah nanti dilihat sendiri sih, saya mungkin nggak terlalu banyak bicara juga di sini tentang hal itu karena ya jujur ya saya untuk masalah hal baik itu ya saya nggak bisa merincikan karena ya ini readingan sifatnya general gitu lah ya. Semoga aja sih apa yang kamu jual ya, karena di sini gini sih, karena saya juga ngerasain kayak ada nih sebagian di antara Sagi karena kepepet kondisi ataupun keadaan, atau mungkin kamu ditagih-tagih sama saudara kamu sendiri lah atau teman kamu sendiri gitu yang kayak gimana ya, ibaratnya gini sih, mungkin saya coba untuk sampaikan aja ya, perjanjian di awal tanggal sekian cuman belum sampai hari H dia sudah nagih-nagih nih, ini kan sudah nggak bener ya kalau kayak gitu gitu loh. Kalau emang udah lewat hari H atau pas di hari H tanggal yang disepakati, di situ ada penagihan ya itu normal. Cuman ini seminggu sebelum tanggal penagihan ya itu dia sudah nagih-nagih ya, sehingga siapapun itu pasti akan kerasa lah ya, logikanya pasti akan kerasa ya. Dari hal itu aja kita udah tahu nih sifat seseorang ini gimana kayak gitu. Maka tadi di awal saya katakan em, di sini ada masalah uang ya, ada masalah yang terkait dengan uang itu sendiri gitu loh ya. Nah, di sini juga ada mungkin sebagian di antara kamu yang pada akhirnya memilih jalan untuk menjual properti atau mungkin sesuatu yang kamu punya karena itu tadi kondisi ya. Ya semoga aja sih ya, saya hanya bisa mendoakan loh ya apa yang kamu upayakan ini eh, dalam waktu dekat ya, untuk seminggu atau 10 hari ke depan ini bisa ada hal baik yang menghampiri kamu gitu ya. Semoga apa yang kamu jual itu bisa cepat laku. Amin ya Lur ya, kayak gitu. Ya namanya kita hidup ya gimana ya, kadang
kita sudah berpikir keras sekalipun, hidup itu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita prediksikan, kayak gitu loh ya. Kalau berdasarkan energi di sini, keuangan kamu itu kedepannya lebih cenderung stabil sih. Tapi balik lagi ke orangnya ya. Kalau orangnya boros, nggak bisa kendalikan dirinya, nggak bisa kontrol dengan masalah uang, atau malah em, gampang terlena ini, ini yang bahaya kalau gampang terlena dengan tawaran-tawaran tertentu, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi untuk semua sagi, yuk lebih semangat lagi ya. Ya, badai itu pasti berlalu kok, bro, gitu. Kamu yakin nggak dengan hal itu? Kalau saya sendiri ketika menghadapi masalah demi masalah dalam hidup, yang jadi patokan saya, yang menjadi afirmasi dalam diri saya itu tadi, saya yakini badai itu pasti akan berlalu. Kayak gitu. Karena ya logikanya kita nggak akan selamanya sih sebenarnya di situasi yang sama gitu loh. Bahasa roda berputar itu tadi ya, itu memang ada ya. Bukan berarti hidup dari 0,0 terus menjadi orang yang sukses dan kaya, bukan seperti itu sebenarnya bahasa tentang roda berputar itu. Arti roda berputar itu ya keadaan yang akan berbalik dari tidak baik menjadi baik. Bahkan dari baik itu bisa menjadi nggak baik, kayak gitu loh. Ya, jadi apapun yang kamu hadapi saat ini, ya saya yakin secara pribadi kamu bisa kok ngadepin ini semua. Karena ya kalau nggak dihadapin mau gimana lagi, kita mau sembunyi kemana gitu, nggak mungkin gitu. Karena kita hidup ini ada namanya hukum alam, ada namanya hukum alam. Kita nggak bisa melawan kehendak alam gitu. Artinya ya mungkin apa yang kamu hadapi saat ini, ya nggak ada sih manusia yang ingin kayak gini ya gitu. Nggak ada yang mau punya masalah gitu, logika aja. Tapi ya kembali lagi, ujian hidup kadang kita nggak bisa menghindarinya, bahkan itu sudah ditentukan dengan alam. Ya tugas kita bertahan semampunya, semaksimal mungkin, dan terus menghadapinya. Ya, petunjuk pasti ada, pasti akan muncul, pasti akan datang. Itu yang paling yang sangat jelas adalah tentang petunjuk. Kalau mengenai doa, ya doa itu kan terkadang doa kita diijabah dengan cepat, ada juga doa kita yang tidak terijabah. Cuman yang pasti, ya, yang pasti itu yang mana sih? Ya petunjuk itu tadi loh. Makanya di sini saya sampaikan hal baik itu sangat luas gitu. Ya, ya hal baik ini bisa tentang petunjuk yang mengarahkan kamu pada akhirnya nantinya. Ya, kamu bisa bertemu dengan seseorang yang baik, seseorang yang akan membantu kamu mungkin, ya, untuk kamu keluar dari apa yang kamu hadapi saat ini gitu loh, ya. Kayak gitu, Sagita. Ntar tak sambil minum dulu ya. Satu hal lagi ya di sini untuk Sagittarius, kalau ada nih kamu ya di antara kamu mungkin, kalau kamu ngerasain aja loh ya, kalau nggak ngerasain wis santai aja ya, kayak gitu. Saya ngerasain di sini Sagita ada yang kayak kena fitnah gitu. Ya, ini dalam bisa lingkup keluarga, bisa tentang lingkup karir atau pekerjaan, di dalam pekerjaan kayak gitu. Ya kamu, ya sebenarnya sederhananya segini sih lor. Ya, ingat ya, selama kamu itu tidak melakukan kesalahan, please tolong ya, please tolong jangan pernah takut dengan apapun itu. Orang yang memfitnah kamu ya, oke, dia merasa benar nih saat ini. Karena seseorang yang memfitnah itu dia menutupi kesalahan dia dengan mengkorbankan orang lain ya. Tapi kamu juga harus percayakan satu hal, hukum alam itu akan terjadi. Apa yang dia lakukan itulah yang akan dia dapatkan. Saat ini kamu tersakiti oleh fitnah seseorang mungkin, ya ini nggak lama lagi, apalagi di tahun ini 2025 itu, clue dari 2025 itu, apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan itu balasan cepat. Mau baik dan tidak baiknya itu akan dapat balasan itu begitu cepat. Sebenarnya kayak gitu. Jadi di sini ya pesanku untuk Sagi, apabila kamu berada di posisi yang kusebutkan ini, kamu harus ya hadapi. Kamu nggak perlu takut gitu loh. Ya nggak ada yang perlu kamu takuti selama kamu benar, kamu berjuang di jalan kebenaran gitu loh. Karena kamu membela diri kamu sendiri ya. Ya walaupun satu sisi mungkin saat ini kamu ngerasa kalah dengan keadaan atau situasi, atau mungkin orang yang memfitnah kamu ini jauh lebih unggul ya secara keadaan, cuma tuh tadi sabarlah ya. Temanmu, sahabatmu, tempatmu mengadu itu hanya Tuhan Sang Pencipta alam. Jangan jauh-jauh darinya itu ya. Keadaan ini akan berbalik.
ada hal yang di luar logika kamu yang kemungkinan bisa saja terjadi nantinya. Kayak gitu. Ingat, selama kamu benar, ya, selama kamu benar dan kamu jujur, kamu akan menang di akhirnya. Endingnya itu kamu akan menang. Walaupun ya gitulah, namanya yang namanya kejujuran itu biasanya tidak enaknya di awal. Ketika kita jujur, ya di saat kita jujur itulah kondisi kita tidak enak. Cuma nanti di belakangnya, endingnya itu akan membahagiakan. Berbeda dengan orang yang berbohong ya. Orang yang berbohong itu, ketika dia berbohong, di saat dia berbohong itu, dia akan merasa kondisinya baik karena dia merasa aman. Dia menutupi kesalahan itu dengan kebohongan. Dia merasa terlindungi dengan kebohongan itu. Tapi endingnya itu loh, itu akan sengsara di belakang gitu. Jadi jujur dan tidak jujur itu seperti itu ilustrasinya ya. Jadi kembali ke diri masing-masing aja. Kayak gitu lor. Ya nanti dirasakan sendirilah ya. Saya hanya bisa mendoakan semoga apa yang kamu hadapi ini cepat selesai nanti ke depannya gitu. Yang jelas sih jujur ya, saya rasakan secara energi di sini ini ke depannya baik kok gitu. Ada hal baik yang saya sendiri nggak bisa jelasin gitu loh. Ya gimana ya, ibaratnya logikanya kalau udah orang kalau udah bahagia itu terkadang nggak bisa kita jelasin kebahagiaan kita sendiri. Kita nggak bisa menerjemahkan dengan kata-kata apa yang kita rasakan. Kebahagiaan kita tuh benar-benar kayak nggak bisa dijelasin lagi gitu, saking bahagianya. Kayak gitu ya. Ingat, badai pasti akan berlalu, keadaan pasti akan berubah, dan orang yang zolim sama kamu itu akan dapat sesuai ganjarannya. Ya sesuai dengan apa yang dilakukan gitu loh lor ya. Oke, Sagita. Oke. Dan juga di sini Sagittarius, mungkin ada di antara kamu yang mau menikah ya. Mau menikah di bulan ini, sudah ada planning, sudah ada rencana, atau mungkin sudah temu keluarga, atau mungkin di sini sudah lamaran juga ya. Pokoknya ya niat mau melangkah lebih jauh itu loh, ke arah pernikahan itu. Cuman di sini ada problem lagi, ada masalah tentang keluarga gitu. Mungkin ada di antara kamu yang tidak dapat restu dari ya keluarga sebelah kayak gitu. Ya mau gimana lagi ya, di sini sih sebenarnya kalau kamu bisa memahami, hampir semua orang yang mau menikah pasti akan menghadapi namanya badai. Cobaan itu sudah pasti ada. Kenapa ya orang kalau mau nikah itu pasti menghadapi berbagai macam cobaan. Ada aja masalahnya. Bisa jadi antara kamu dengan calon istri kamu atau suami kamu, bisa juga antara kamu dengan keluarga si doi atau dengan keluarga kamu sendiri, itu ada aja problemnya di situ gitu. Entah itu masalah uang, ya kan? Entah itu masalah miskomunikasi atau salah paham, atau mungkin di sini apa yang mereka minta itu nggak sesuai dengan keadaan kamu, kayak gitu. Ada aja problemnya. Ya tugas kamu di sini, kamu nggak perlu berkecil hati sih ya. Semua orang kebanyakan akan mengalami hal-hal yang kurang enak di dalam proses perjalanan pernikahan. Ini tak kasih masukan ya untuk semuanya. Jadi apabila teman-teman nanti ada yang belum menikah ya, mungkin menonton video ini ada yang masih single banget, yang belum pernah nikah ya, nanti jangan kaget aja kalau kamu dalam proses dari start ya, mulai proses kamu niat mau nikah, kemudian kamu lamaran, pertemuan keluarga, sampai menunggu hari H pernikahan, itu memang cobaannya selalu ada ya. Tugas kamu satu, dekatlah dengan Tuhan itu ya, sesuai dengan ajaran agama masing-masing, hanya itu jalannya kok. Ya gitu. Jadi sesulit apapun itu nantinya yang akan kamu hadapi. Kalau ini memang jodoh kamu, pasti akan lancar, pasti akan tetap eh, tetap bertemu di pelaminan, itu udah pasti gitu loh. Ya. Jadi itu tadi, jangan berkecil hati. Ya. Ini untuk teman-teman aja sih gitu. Saya kasih gambaran lah ke depannya tuh kayak gitu loh ya. Dan di sini apa ya? Kendalikan juga ya masalah perasaan. Di sini entah kenapa ujiannya itu lebih kepada perasaan ya. Ada sebagian di antara Sagita itu mungkin kayak ngerasa ya apa ya, dalam dirinya itu ngerasa hampa, ngerasa kurang baik-baik aja. Ini lebih kepada energi perasaan ya. Perasaannya tuh kayak nggak tenang gitu loh. Kayak gitu.
Oke, jadi di sini pun juga saya lanjutkan kembali ya. Untuk teman-teman Sagita mungkin ada yang single di sini. Hmm, ini kedepannya sih ada sih yang apa ya, tapi tidak semua dari Sagita sih, hanya beberapa aja dari Sagittarius itu akan bertemu dengan seseorang. Kalau nggak salah sih, ntar gue ingat-ingat dulu ya, di readingan sebelumnya udah aku sampaikan nggak ya? Lupa saya, sorry ya. Kalau nggak salah udah aku sampaikan ya, untuk kami single tuh ada pertemuan dengan seseorang di sini gitu. Ya, ya ini bisa dikatakan positif, bisa dikatakan negatif ya. Ya positifnya adalah ya logika aja sih, kalau orang single terus ketemu dengan seorang yang baru dan di situ ada menjalin hubungan atau mungkin kamu merasa seseorang ini membuat kamu nyaman, itu kan hal yang positif ya. Cuman negatifnya adalah ini saya kasih pesan saja. Apabila nanti ke depannya kamu dekat dengan seseorang atau ada orang yang mendekati kamu ya, atau ada orang yang mau berkenalan nih sama kamu gitu loh ya. Ya saranku ya jalanin aja dulu gitu loh ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah ini, kalau misalkan nih ada yang deketin kamu atau mungkin kamu lagi sedang dekat dengan seseorang di sini, terus seseorang ini bisa apa ya, terkesan terburu-buru sih, artinya terburu-buru ya, kenalan mungkin baru berapa hari deh, terus bahasanya atau kata-katanya tuh udah kayak aku mau serius sama kamu lah, aku mau nikah sama kamu lah, aku mau jadian sama kamu lah, bla 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 bla. Ya gimana ya gitu. Ya memang ada sih orang yang punya karakter maunya to the point gitu, nggak mau berlama-lama dalam proses pendekatan ya. Ada juga orang yang em, lebih kepada mengamati dulu, memahami dulu, aku mau kenal dulu kamu sebagai teman bla 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 untuk memahami karakternya gimana gimana, baru nanti kalau udah ada sama-sama udah ada perasaan baru menyatakan cinta kan gitu ya. Ya nanti kedepannya lebih kepada itu aja sih, diperhatiin aja kalau memang ada sifat yang terburu-buru nih, yang tiba-tiba ya hitungan hari lah mungkin ya. Ya ibaratnya deketnya belum deket banget, masih kenal-kenal kayak gitu aja, terus dia udah ngatakan cinta lah, udah inilah, udah itulah. Ya kamu pikir lagi deh gitu ya. Dipikir aja sih lagi kalau mau menjalin hubungan sama orang kayak gitu gitu loh ya. Kayak gitu. Ya saya khawatirnya sih nanti orang-orang yang jenis seperti itu sih di belakangnya banyak menutupi sesuatu hal ya. Bisa jadi mungkin dia sudah punya pasangan atau mungkin punya suami atau istri gitu. Atau mungkin udah punya pacar di belakang ya. Kan gitu bisa jadi ya. Gitu. Ya logika aja sih, kalau terlalu terburu-buru itu kan apa ya, logika aja ya, kayak kayak agak aneh gitu loh. Sedangkan perkenalan itu, mengenali sifat seseorang itu benar-benar butuh waktu loh, Bro. Ya enggak? Ya gitu. Itu aja sih poinnya ke situ ya. Tapi nanti kembali ke diri masing-masing sih untuk teman-teman semua ya. Karena ya kamu yang menjalani itu semuanya gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali di sini. Untuk kamu yang punya pasangan ya, Sagi yang punya pasangan. Di sini saya cuman mau ngasih clue saja ya, termasuk penjelasan juga sih nantinya. Tapi please tolong ya, sekali lagi nih, apapun yang disampaikan di sini, tolong jangan kamu telan mentah-mentah. Wajib kamu filter, kamu saring, kamu pahami bener-bener ya. Ya, tolong ya itu. Ya bukan cuma di sini aja sih, dimanapun tempat ya, dimanapun itu kamu mau dengerin apapun itu dari luar sana, tolong jangan langsung ditanggapi gitu aja, jangan langsung ditelan lah, jangan langsung kebawa emosi kayak gitu, harus dipahami dulu, difilter ya, disaring, itu demi kebaikan kamu juga gitu loh. Nah, di sini ada hal yang agak sensitif yang mau saya sampaikan, yaitu tentang Sagi yang punya hubungan ya. Oke, okay. Tapi situasi yang ku sampaikan ini nanti disesuaikan aja ya. Kalau kamu merasa baik-baik aja berarti bukan kamu gitu loh. Tapi kalau kamu memang sudah ngerasa sejauh ini mungkin kamu tahu sikap dari perilaku pasangan kamu gimana, ya maaf kata mungkin dia suka kayak genit di luar sana, tebar pesona atau apa, yaitu atau mungkin sudah ada desas-desus dari tetangga atau saudara bahwasanya dia selingkuh di belakang kamu, bla 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 gitu ya. Di sini clue-nya adalah ada yang mau menikah ya, punya rencana mau nikah nih di belakang kamu gitu, kayak gitu. Ya mungkin lebih nikah siri sih ya,
gitu loh. Tapi ya nanti saranku digali dulu ya, digali dulu, dicermatin dulu gitu. Kamu cari fakta dulu deh nantinya gitu. Jangan langsung kamu telan aja apa yang disampaikan di sini, salah nantinya. Oke? Saya hanya bisa ngasih clue aja sih di sini gitu. Ya kemungkinan kecurigaan kamu ada benarnya. Ya karena petunjuk itu luas sih ya. Terkadang petunjuk itu bisa muncul dari dalam perasaan sendiri. Ya contohnya ya seperti sifat curiga itu tadi ya. Ya walaupun curiga itu harus didalami lagi apakah kecurigaan ini benar-benar dari perasaan kamu atau memang hanya logika pikiran aja di situ. Ya, itu yang harus dipahami gitu loh. Oke, di sini pun makanya tadi di awal penyampaian tadi saya sampaikan ada petunjuk di sini. Petunjuk. Jadi kedepannya itu eh kamu akan menemukan sesuatu itu melalui sebuah proses gitu. Ya contoh ya mungkin dapat informasi yang tidak kamu duga, entah itu dari media, ya entah itu dari teman, tetangga, siapapun itulah. Kayak gitu. Ada informasi nih, ya. Ya gitu. Jadi informasi ini tetap kamu kelola dulu, kamu olah dulu, kamu telusurin dulu gitu loh. Ya bisa jadi ini sebagai petunjuk nantinya yang akan memberikan sebuah situasi atau pada akhirnya kamu akan ditunjukkan ini loh yang sebenarnya gitu. Yang mungkin nggak kamu tahu selama ini gitu loh ya. Oke, ya apa yang disampaikan tadi tidak semua dari Sagita seperti itu enggak ya gitu. Ya di sini pun saya coba untuk sampaikan plus dan minusnya apapun itu baik dan tidak baiknya gitu loh. Kalau bicara hal baik ya semua orang pasti ingin gitu. Maunya yang baik-baik kan gitu ya. Cuman ya sesuatu yang buruknya juga harus disampaikan agar bisa waspada. Nah, kayak gitu loh. Nah, selanjutnya adalah di sini untuk teman-teman Sagi ya. Kedepannya sih hmm, pesanku satu sih, lebih baik menghindari konflik daripada harus terlibat konflik ya. Mengalah demi sebuah kemenangan, kita mengalah bukan berarti kalah, bukan berarti tidak berdaya ya. Tapi apa yang disampaikan ini nanti menyesuaikan apabila ya, apabila nih kedepannya kamu diusik diusik oleh orang terdekat kamu yang berusaha untuk mancing-mancing kamu ya berusaha untuk membuat kamu emosi gitu atau mungkin ada situasi atau keadaan yang membuat kamu kesel nih gitu ya ya ada energi toksik di sini yang bisa jadi akan ribut sama kamu atau akan bermasalah sama kamu ya ini energi toksiknya dari orang terdekat kamu sendiri sih kayak gitu. Ya itu tadi makanya pesannya di sini ya udah kalau bisa sih selama kita bisa ngalah ngalah aja sih gitu loh ya. Toh ya juga demi kemenangan kita sendiri. Orang yang hebat itu sebenarnya bukan orang yang eh, berani beradu argumen atau mengkedepankan emosi, tapi orang yang berani itu orang yang berani mengalah gitu loh. Ya. Jadi kalau saya pribadi orang yang berani mengalah, apalagi orang yang berani mengakui kesalahan itu the best banget sih. Ya. Ya lebih kepada hati-hati aja sih ya. Saya khawatirnya nanti kamu terlibat cekcok, adu mulut, ya karena miskomunikasi di situ. Ya saranku pun ya kalaupun nanti ada yang mungkin kamu dengar ya dia itu berkata-kata nggak baik sama kamu atau mungkin membicarakan kamu di belakang bla bla bla, udah diamin aja sih itu. Yang penting sih gimana caranya kita hindari nih yang namanya masalah atau konflik itu. Kamu bisa kok menghindarin itu semua. Ya tetap dengan catatan sabar gitu. Ya, kesabaran itu tadi sih kuncinya, Lur. Ya, Sagi ya. Semoga aja sih hal ini tidak terjadi sama Sagitarius. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Ya gitu ya. Cuman ya ini hal yang perlu kamu perhatikan ya, karena energinya sangat kerasa banget. Ya itu tadi saya khawatir banget sih kamu nanti bermasalah dengan saudara kamu sendiri, teman atau siapapun itu ya. Hati-hati aja di sini gitu. Oke. Uh, itu sih yang bisa aku sampaikan ya untuk Sagittarius. Semoga ada hal positif yang bisa kamu petik dalam readingan ini dan sekali lagi ya, saya mau ngucapin
thank you banget untuk teman-teman yang sudah mau bantu like video ini. Ya walaupun kebaikan kecil ya, hanya sekedar like aja. Tapi ya insya Allah kebaikan sekecil apapun pasti akan ada balasannya ya. Semoga kebaikan kamu selalu dibalas oleh semesta ini. Amin ya robbal alamin. Nah, oh ya terakhir nih, saya hampir lupa, baru baru ketangkep deh ya energinya. Jaga kesehatan kamu ya, please. Terutama kesehatan mental ya, kesehatan mental, kesehatan batin kamu, Sagi. Ini penting, itu yang penting harus kamu jaga ya. Tolonglah kalau bisa ya. Ya gitu, mengenai orang yang nggak suka dalam ini ada energi lagi, yaitu tadi bahasa orang toksik tadi, atau orang yang nggak suka sama kamu, yang mau ngajak kamu ribut lah ibaratnya, memang cari masalah di sini ini orang itu. Ya memang cari-cari masalah, pengennya ya itu mau ribut aja sama kamu gitu. Ya, nanti kamu lihat aja sih situasi dan kondisinya. Semoga seseorang ini nggak muncul lah gitu ya. Alangkah baiknya, tapi lebih baik sih kamu waspadai aja. Kamu mengamati nanti ke depannya. Kayak gitu ya. Ya ini orang nggak jauh-jauh kok dari sekitaran kamu sendiri. Ya, saya nggak tahu siapa dia ya. Semoga nggak terjadi aja sih ya. Oke, bye-bye Sagi.